Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang budiman, yang berbahagia, yang saya hormati dan saya muliakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel Sinau Hukum, Melek Hukum, dan kali ini pada video yang ke-436. Kalau kita berbicara terkait korupsi itu ya, yang namanya korupsi merugikan keuangan negara, merugikan perekonomian negara, ya pasti ya kalimatnya juga banyak sekali yang keluar gak habis gitu loh. Mau disiapkan buku berapa, pena berapa, asus gak bisa habis cerita tentang korupsi. Ada ini ganti lagi korupsi, ini ganti ini ganti lagi ini, ada ini sudah ketangkep, ini lagi kena lagi, terus semacam kayak ada terus gitu ya. Nah, maka mengacu itu saya jadi tertarik membahas terkait tentang koruptor kan gitu kan. Tapi dari ya beda-beda lah, kalau kemarin istri, kalau sekarang saya mau dari sisi si tersangka sendiri, si pelaku sendiri. Kemudian selain itu kita juga harus kembali lagi mengingat yang namanya adanya asas hukum lex specialis derogat legi general. Aturan hukum khusus itu lebih dimenangkan. Bukan lebih dimenangkan, memang dimenangkan daripada aturan yang umum terkait hukum acara pidana. Yang saya sampaikan adalah bahwa terkait hak-hak tersangka itu ada di pasal 50 sampai dengan pasal 58, di mana salah satu pasalnya menjelaskan bahwa tersangka itu bisa memberikan keterangan secara bebas. Dalam artian bebas, bohong pun itu boleh gitu kan, secara umum. Namun demikian, pemirsa SHMH yang budiman, berbeda dengan koruptor, berbeda dengan tersangka koruptor. Karena apa? Aturan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ada pasal yang mengatur bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh si koruptor, oleh si tersangka kan gitu. Oleh undang-undang diamanatkan itu. Dan apabila kewajiban-kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang ini tidak dilakukan oleh si tersangka, dia diancam hukuman yang tersendiri. Bukan hukuman korupsinya, bukan korupsinya menjadi sendiri, yang ini juga diancam hukuman sendiri. Kalau tentang perbuatannya, rata-rata kecuali suap, tindak pidana korupsi pasti mencantumkan pasal 2 dan pasal 3. Barang siapa dengan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang dan sebagainya, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 2, pasal 3. Namun kalau suap, hakim yang gratifikasi atau menerima suap, advokat yang menerima suap, itu memang pasalnya tersendiri. Namun kalau yang korupsi rata-rata pasal 2, pasal 3 dicantumkan. Nah, apa sih kewajiban atau keharusan ya, keharusan boleh, kewajiban boleh, yang harus dilakukan oleh tersangka koruptor yang apabila dia melakukan kebohongan atau tidak melakukan sesuai dengan kewajiban ditentukan undang-undang itu dihukum, adalah sesuai ini. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, atau pasal 36 yang sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun. Dan atau denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 600 juta rupiah. Nah, ini. Jadi, kalau ada pelaku korupsi, tersangka korupsi, kemudian dilakukan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, entah siapa penyidiknya, mau penyidik
Polri, mau penyidik Kejaksaan Agung atau penyidik KPK, kok dia tidak memberikan keterangan, jadi dia tidak mau memberikan keterangan, atau dia memberikan keterangan yang tidak benar atau bohong, itu sudah dipidana tersendiri. Hanya karena bohongnya ini, atau hanya karena tidak mau memberikan keterangan ini. Minimal 3 tahun, paling lama 12 tahun. Nah, makanya lex spesialis. Undang-Undang 31 tahun 1999 ini khusus. Makanya jangan heran kalau ada koruptor yang kok memberikan hartanya diberikan ke A, suapnya dari si B, itu untuk beli ini, asetnya ada di sana, istri saya bagiin sekian, ini gitu. Nggak bohong dia. Kenapa? Karena kalau bohong 3 tahun minimal. Bisa 12 tahun, masih kena denda 150 juta sampai dengan 600 juta. Ada pasalnya. Kemudian dalam hal ini apa sih isi pasal 28? Mari kita ulas. Pasal 28. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Akan saya ulangi dengan langsung pembahasan. Untuk kepentingan penyidikan. Sehingga hanya untuk kepentingan penyidikan, bukan kepentingan penuntutan dan bukan kepentingan persidangan. Jadi pada saat disidik kemudian ditanya ada korupsi katakanlah 10 miliar, berarti dia harus memberikan keterangan tentang harta bendanya itu. Punya harta benda berapa? Oh, saya punya harta 12 miliar. Kemudian saya diduga indikasi yang 10 miliar. Nah, yang 10 miliar dapat untuk apa saja? Oh, saya berikan ke istri saya berikan ke suami saya berikan ke anak saya. Nah, kalau itu tidak dilakukan, penjelasan tentang hasil korupsi yang 10 miliar dan dia bohong, kena di pasal 22. Minimal 3 tahun, maksimal 12 tahun. Di luar tindak pidana korupsinya. Jadi akan ada 2 delik, akan ada 2 perbuatan, akan ada 2 kasus. Satu kasus korupsi yang 10 miliar bisa dihukum sendiri, dan kalau yang dalam memberikan keterangan ini bohong karena dengan niatan untuk menyembunyikan hasil korupsinya misalnya, dia udah kena tersendiri. Maka dari itu sering kita jumpai kasus korupsi ya cukup banyak menjelaskan hartanya di mana, makanya kan ada sering kan posisinya ya sekarang si A korupsi, kemudian geledah di kota sini, kemudian geledah lagi penyidiknya di kota yang lain, menyita di sini, karena diterangkan semua, ya kan? Yang bagi pelaku koruptor yang masih punya rasa takut atau yang menginginkan ancaman hukumannya jangan terlalu banyak kan double kan, korupsinya kena hukuman, yang ini kalau bohong dikasuskan lagi kan gitu. Nah gitu. Jadi pemirsa, jadi kalau tersangka koruptor itu berbohong pada saat penyidikan, kebohongannya atau memberikan keterangan yang tidak benar atau dia tidak mau memberikan keterangan untuk menutupi hal-hal yang terkait dengan kasus korupsinya, ada ancaman pidananya tersendiri, yaitu 3 tahun, maksimal 12 tahun. Sebagaimana diatur di dalam
pasal 22, junto pasal 28 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Cukup menarik walaupun singkat saya penjelasan karena memang hanya 2 pasal dan mudah dimengerti secara singkat. Ya, pokoknya kalau ada tersangka korupsi yang bohong pada saat penyidikan, pidananya ada tersendiri di luar ancaman pidana tindakan korupsi yang dia lakukan. Itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kata salah, kata yang keliru, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Semoga video-video saya dari SHMH Sinau Hukum Melek Hukum bermanfaat. Mohon berkenan untuk subscribe dan tonton video seluruhnya, dari video pertama sampai video yang 436 ini, bahkan seterusnya, karena saya masih akan mengupload per hari 1 video. Dan ditonton, jangan di-scroll dari awal sampai akhir, agar kita sama-sama bisa memahami hukum-hukum yang ada di Indonesia. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.